Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku? Mudah-mudahan sehat selalu. Saya lagi di tengah perjalanan ini dari Sukupang menuju ke Batam Center. Istirahat sejenak di jalan karena harus menjawab pertanyaan klien, butuh cepat katanya. Dari dua orang yang berbeda tapi hampir sama pertanyaannya. Yang pertama, Pak, suami saya sudah menjatuhkan talak tapi bukan melalui pengadilan. Apakah saya boleh serumah? Ya, atau misalnya saya boleh menyentuhnya tapi belum rujuk, Pak. Itu yang pertama ya. Ada orang juga yang berbeda. Pak, saya sedang menggugat cerai ke pengadilan. Ini cerai sedang berlangsung. Apakah saya masih boleh melayani kebutuhan biologis suami saya, artinya jima, atau saya berdosa ketika melakukan jima dengan suami saya? Malah dipertegas lagi, apakah saya wajib mengikuti keinginannya? Kalau tidak mengikuti keinginannya, apakah saya berdosa? Oke, baiklah ya. Yang pertama, kita yakini dulu hukum cerai mana yang kita ikuti. Yang negara apa hukum fikih kan berbeda tuh ya. Kalau menurut peraturan, artinya menurut undang-undang, perceraian hanya dianggap sah apabila diputuskan pengadilan agama. Jadi kalau suami mengucapkan talak sehari 10 kali pun itu dianggap tidak talak kalau tidak melalui putusan pengadilan agama. Kalau kita meyakini yang pertama ini bahwa cerai hanya boleh melalui pengadilan agama, berarti tadi itu ya suami mau menyentuh atau istri mau menyentuh, satu kamar, satu rumah pun tak ada masalah. Tapi kalau kita meyakini bahwa fikih itu ketika suami itu mengucapkan talak dengan jelas, aku talak kamu satu, aku ceraikan kamu, suami dalam keadaan sadar, kalau kita yakini itu sudah jatuh talak, berarti kita suami istri ya harus hati-hati. Mungkin boleh satu rumah, tetapi tentu harus jaga jarak. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh melihat auratnya, karena berlaku maksiat, karena berlaku melihat aurat, karena bukan suami istri lagi. Ya caranya bagaimana? Ya cepat rujuk. Yang penting sebelum habis masa iddahnya, sebelum 3 bulan, bagi yang tidak hamil ya cepat rujuk supaya tidak dosa. Atau pilih jalan kedua, pisah ranjang. Ya pisah ranjang ini bisa pisah rumah supaya tidak saling terlihat, sambil berpikir, sambil berikhtiar, atau sekedar pisah kamar. Kalau rumah kita mungkin ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya kalau rumahnya cuman satu kamar kan jadi repot. Jadi jawaban singkat saya, keyakinan kita fikih yang mana dulu? Kalau fikih negara berarti nggak masalah, karena toh tidak cerai juga. Tapi kalau kita meyakini fikih yang kita belajar dulu, apakah Imam Syafi'i, apa Hambali, atau yang lain, kalau kita meyakini itu cerai, ya berarti tidak boleh. Nah, gitu ya. Artinya jawaban saya hati-hati. Caranya cepat rujuk atau cerai betulan. Jadi jangan nanggung. Kemudian ada pertanyaan kedua, istri sedang menggugat cerai di pengadilan, suami tiba-tiba minta jatahnya jima. Apakah istri wajib melayani? Ya wajib. Kan yang punya hak cerai itu kan hanya laki-laki. Selama suami tidak mengucap cerai menurut hukum agama, apalagi suami juga belum menggugat ke pengadilan, toh pengadilan agama juga belum memutuskan itu cerai, artinya masih suami istri yang sah, maka kewajiban istri melayani kebutuhan suami dalam bentuk apapun selagi itu halal. Suami ya minta makannya, minumnya, pakaiannya, pelayanannya, termasuk pelayanan hubungan jima. Istri wajib mengikuti keinginan suami karena istri masih istrinya dan suami masih ada hak mendapatkan jatah itu. Nah, yang bertanya ini juga menanyakan pertanyaannya, loh Pak, apakah itu tidak mempengaruhi sidang di pengadilan? Itu sesuatu yang beda. Kan bisa saja istri nanti menjelaskan di pengadilan ya, bahwa kesalahan suami ini misalnya. Sebelum itu kan ketika proses sudah masuk kan berita acara sudah dibuat,
Nanti kalau di pengadilan itu misalnya suami menyampaikan bukti, kami dengan istri saya itu sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Ini istri saya itu kan ada pengedo orang. Buktinya saya dengan dia hubungan jima walaupun sedang proses pengadilan, itu masih mau istri saya. Nah, ketika suamimu punya alasan seperti itu, istri harus jelaskan, saya mau melaksanakan keinginan suami karena saya taat dengan agama, melaksanakan agama. Dah clear kan? Artinya melaksanakan hubungan badan suami istri dan istri ikhlas bukan karena ingin pertahankan rumah tangga, tapi karena ketaatannya dengan agama. Jadi saya simpulkan ya, bahwa istri tetap wajib melayani keinginan suami selama satu suami belum mengucap talak dan belum putus melalui pengadilan. Sekian itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.